Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama dahulu itu sepakat ya, bahwa mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya Natal, kalau tidak ada i'tiqad sebagaimana i'tiqadnya orang-orang Nasrani, selamat dari kekafiran, maka ia terjatuh kepada keharaman. Jadi dua situ, bisa kafir, bisa haram. Ini menurut ulama-ulama dahulu. Nanti kita lihat kutipannya. Nah, kalau ulama sekarang memang ini jadi ikhtilaf. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kan ikhtilaf, iya betul ikhtilaf untuk ulama-ulama sekarang. Orang homoseksual aja juga ada yang mengatakan ikhtilaf. Ya, seks non marital nanti jadi ikhtilaf. Sholat Jumat wajib atau enggak jadi ikhtilaf. Ini orang non muslim itu kafir atau enggak jadi ikhtilaf. Jadi kalau kita jadikan standar itu banyak sekali ikhtilaf itu. Enggak ada yang pastinya jadinya. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah, Ibnu Qayyim mengatakan wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtassati bih fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus untuk orang-orang non-muslim, maka itu hukumnya haram secara ittifaq. Enggak ada beda pendapat. Ya. Seperti di sini mengatakan Idun Mubarak alaik. Selamat hari raya atas engkau. Atau perkataan yang semisal itu. Jadi haram. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Haram ini catatannya kalau selamat orang yang mengatakannya itu dari kekufuran. Tapi kalau dia meyakini mereka itu juga selamat juga, betul-betul selamat di akhirat, itu sudah bukan hanya haram tapi jatuh kepada kekufuran. Kata beliau lagi wahwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-sholib. Kedudukan mengatakan itu sama dengan kedudukan mengucapkan selamat kepada orang yang sedang sujud di depan salib. Jadi orang sedang sujud di depan salib kita katakan selamat. Ya, selamat berbahagia. Berbahagia apa begitu? Kata beliau lagi bal dzalika a'dhamu itsman 'indallah. Bahkan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wa asyaddu maqtan minat tahni'ah bisyurbil khamr. Dan itu murkanya Allah lebih besar lagi daripada mengucapkan selamat kepada orang yang sekedar minum khamr. Wa qatlin nafsi, dan membunuh. Wa irtikabil farjil haram wa nahwihi. Ya. Berzina. Ada orang minum khamr kita katakan selamat. Membunuh kita katakan selamat. Orang berzina kita katakan selamat berbahagia atau selamat menikmati. Kita katakan itu kepada orang yang berzina atau sedang minum khamr, maka mengucapkan ucapan selamat atas syiar-syiar kekufuran itu dosanya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, bagaimana kita lihat sekarang pendapat ulama-ulama mazhab. Pertama kita lihat di dalam Al-Madkhal. Beliau katakan, ala taro annahu la yahillu lil muslimina ayyabi'u lin nasara syai'an min maslahati idihim. Tidakkah engkau lihat bahwasanya tidak halal bagi seorang muslimin untuk menjual kepada orang-orang Nasrani sesuatu dalam rangka kemaslahatan hari raya mereka. Jadi ini bukan hanya haram ikut-ikutan, tapi ini menjual sesuatu kita tahu ini untuk perayaan itu, maka menurut Ibnul Hajj al-Maliki itu tidak halal. La lahman wala idaman wala sauban. Tidak menjual daging, tidak menjual lauk pauk, tidak juga baju.
wala yu'aruna dabbatan, dan juga tidak memberikan pinjaman kendaraan, hewan tunggangan. Wala yu'anuna ala syai'im min dinihim, dan juga tidak menolong ya, dalam sesuatu pun dalam agama mereka terkait dengan hari raya itu. Ini radikal sekali kalau kita lihat ulama-ulama dahulu ini. Kalau kita standarisasi pakai konsep sekarang bisa jadi sudah ditangkepin ini ulama-ulama ini. Jadi ini nggak boleh menjual itu untuk perayaan mereka. Kemudian beliau katakan di sini, wayam bagi lis salatin ayyan hau al muslimina an dzalik, dan hendaknya penguasa itu melarang kaum muslimin untuk melakukan yang demikian itu. Wa huwa qaulu Malik wa ghairih. Nah, ini adalah perkataan Imam Malik dan yang lain. Lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalika. Aku tidak tahu ada seorang pun yang berselisih pendapat dalam hal ini. Ini ulama wafat tahun 737 Hijriah. Jadi memang ya, lama sekali ya, lama sekali. Ulama dahulu tadi saya katakan, ulama dahulu sepakat itu. Kalau ulama sekarang lain lagi. Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana pendapat para ulama dari kalangan Hanafiyah. Ada kitab Al-Bahrur Ra'iq, ya, Syarah Kanzud Daqaiq. Kata beliau, la anna rajulan, ini enggak kita ketemukan yang khusus untuk orang Nasrani ya. Tapi di sini hari raya yang lain saja selain kaum muslimin. La anna rajulan abadallaha ta'ala khamsina sanah. Ya, andai seorang lelaki dia beribadah kepada Allah 50 tahun. Tsumma jaa yaumun Nairus, kemudian datang pada hari Nairus, ini perayaan hari raya orang non-muslim. Wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan, kemudian dia menghadiahkan kepada sebagian kaum musyrikin telur. Yuridu ta'zima dzalikal yaum, yang dia itu ingin mengagungkan hari tersebut. Faqad kafara wa habata amaluh, maka dia telah kafir dan sia-sia amalnya yang 50 tahun ibadah itu. Keras sekali ini. Jadi sekedar ikut mengagungkan, merayakan hari raya orang-orang musyrik di sini, ibadah 50 tahun hilang. Itu kalau ada perasaan sukacita mengagungkan hari tersebut, ya, merayakan hari itu. Wa in aradal akla wasyurba wat tana'um la yakfur. Tapi kalau dia datang itu sekedar ingin makan, minum dan bersenang-senang, dalam artian oh ini mereka bagi-bagi makan gratis dan sebagainya, maka itu hukumnya tidak sampai kafir ya. Enggak sampai kafir. Hanafiyah ya. Nah, Syafi'iyah bagaimana? Ini yang katanya mazhab paling banyak di Indonesia. Yang guru-guru Al-Fakir sendiri juga banyak dari mazhab Syafi'i. Ini kata Imam Ad-Damiri ya, Asy-Syafi'i. Beliau menulis di kitab beliau An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Kata beliau, yu'azzaru man wafaqal kuffari fi a'yadihim. Dihukum takzir. Jadi bukan hanya sekedar ini haram, tapi hendaknya penguasa itu mentakzir, menghukum siapa saja yang dia melakukan hari raya ya wafaqal kufar, bersepakat dengan orang-orang kafir fi a'yadihim, di dalam hari raya mereka. Kemudian di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini fuqaha mazhab Syafi'i, kata beliau, wa min akbahil bid'ai, di antara bid'ah yang paling buruk,
Di dalam mazhab Syafi'i itu bid'ah itu ada bagian hasanah, ada sayyi'ah. Kata beliau ini bid'ah yang paling buruk. Apa itu? Muwafaqatul musliminan nasara fi a'yadihim. Kaum muslimin ikut-ikutan dengan orang Nasrani di dalam hari raya kaum Nasrani itu. Bitasyabbuhi biaklihim wal hadiyati lahum wa qabuli hadiyatihim fih. Dengan menyerupai mereka, dengan makanan mereka, hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah. Kalau Hanabilah ini paling keras lagi. Yang tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu juga masuk dalam kategori ulama Hanabilah, mazhab Hambali. Bukan Wahabi ya. Kalau sekarang mengutip Ibnu Qayyim ini bisa dituduh Wahabi. Ibnu Qayyim itu wafat 364 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir. Jadi kalau mengatakan Ibnu Qayyim Wahabi itu salah alamat ya. Kadang ngerti tarikh. Nah, dalam mazhab Hanabilah ini saya kutipkan dari kitab Kasyaful Qina. Wa yahrumu tahni'atuhum wa ta'ziyatuhum wa iyadatuhum. Dan haram untuk mengucapkan selamat maupun berbelasungkawa ya. Jadi mau tahni'ah atau ta'ziyah enggak boleh dalam mazhab Hambali. Wa iyadatuhum dan juga mengunjungi mereka. Kecuali di sini ya, wa anhu tajuzul iyadah. Boleh untuk melakukan kunjungan, yakni mengunjungi kafir dhimmi dengan catatan di sini in rujiya islamuhu, diharapkan keislamannya, kemudian dia menawarkan Islam kepada orang yang dikunjungi itu, maka boleh. Kenapa boleh? Karena memang ada hadisnya, riwayat dari Anas bahwasanya Nabi SAW mengunjungi Yahudi yang biasa berbuat baik dengan Nabi. Ini bukan berarti dengan non-muslim itu musuhan, bukan. Bukan. Rasul itu dengan Yahudi baik aja, baik. Tetapi untuk urusan ini beliau nggak mau. Tapi urusan lain kayak mengunjungi Yahudi yang sakit ini, beliau kunjungi. Kalau tadi ada mengharap keislamannya, kalau enggak ya enggak. Wa arada alaihil Islam. Nah, beliau mengunjungi Yahudi itu menawarkan Islam. Sekarang ini coba orang mengunjungi orang sedang upacara agama mereka adalah yang menawarkan Islam. Yang ada itu justru sekarang seolah-olah menyamakan kita dengan mereka. Seolah-olah kayak hobinya aja yang beda. Kita hobi ini, mereka hobi itu, marilah kita sama-sama. Kan begitu narasi yang disampaikan ketika ada kaum muslimin yang berbicara di tengah-tengah perayaan mereka. Kalau mau misalnya berbicara di tengah perayaan mereka itu seperti Nabi ini ya, aradha alaihil Islam, menawarkan Islam, maka ya silahkan sebetulnya. Tapi nanti dulu, silahkannya itu jangan pada hari raya mereka, jangan. Fa aslama, maka si Yahudi ini masuk Islam. Maka Rasul kemudian keluar dari rumah orang tersebut, kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minnar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Yahudi tadi dari api neraka. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi mengunjungi non-muslim silahkan, baik-baik aja. Kalau tadi ada diharapkan keislamannya dalam rangka dakwah. Kemudian wa yahrumu syuhudu idil yahud wan nasara wa ghairihim minal kuffar. Dan juga haram untuk menyaksikan. Jadi bukan jadi pelaku, sekedar jadi nonton. Hari rayanya orang Yahudi, Nasrani, dan selain mereka dari kalangan kaum kufar. Ini mazhab Hanabilah. Nah, bagaimana sebelumnya saat masa sahabat, ya, Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan di dalam Sunan Al-Kubra lil Baihaqi,
Juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam tarikh beliau, kata Sayyidina Umar, ijtanibu a'da Allahi fi 'idihim. Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari-hari raya mereka. Kurang jelas apa lagi ini Sayyidina Umar ini. Kemudian beliau apakah benci betul ke mereka? Enggak juga. Itu bentuk kasih sayang sebetulnya. Kita lihat di dalam riwayat Abdul Razzaq, ya, Ibnul Munzir dan juga Al-Hakim. Ini saya kutipkan dari tafsir Ad-Durrul Mansur. Umar itu pernah melewati rohib. Kemudian ketika rohib ini melihat Umar berhenti, ya, dia mengatakan, hadza Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin. Rupanya senang juga, ya, dengan kepemimpinan Sayyidina Umar. Maka Umar melihat itu adalah orang yang kondisinya itu kondisi, ya, kelihatan menderita, ya, minadurri, ya. Mungkin kurus kering bahasa kitanya mungkin gitu. Wal ijtihadi wa tarkid dunya. Sungguh-sungguh beribadah. Jadi rohib tadi itu betul-betul rohib yang kalau bahasa kita alim. Artinya betul-betul konsisten menjalani agamanya, serius beribadah, kemudian meninggalkan dunia. Zuhud kalau bahasa Islam. Jadi melihat begitu Umar itu, ya, menangis beliau. Kemudian dikatakan kepada Umar, innahu nasrani. Dia itu yang kau tangisi itu Nasrani, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar katakan, aku tahu. Tapi kemudian beliau katakan, walakin rahimtuhu. Tetapi aku kasihan kepada dia. Sayang. Kemudian Umar mengatakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah bekerja keras, ya, bersusah payah beribadah begitu, tapi kelak akan memasuki neraka yang sangat panas. Farahimtu nasobahu wajtihadahu wa huwa finnar. Aku kasihan akan kerja keras dia dan sungguh-sungguhnya dia beribadah, tapi nanti di nerakanya Allah Ta'ala. Ini bentuk kasih sayang itu begitu. Menangis seharusnya, bukan ikut bergembira. Kalau ikut bergembira itu artinya apa? Gembira orang tersebut disiksa Allah kelak. Ini kalau melihatnya jauh sebagaimana penglihatan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, ini Syekh Ali Mahfuz Al-Azhari, di antara kibarul ulama di Al-Azhar, Grand Syekhnya Al-Azhar. Tapi ini hitungan ulama dulu juga, ya. Walaupun enggak dulu sekali, wafat tahun 1942. Sebelum banyak gembar-gembor moderasi, toleransi ini, beliau wafat sudah. Apa kata beliau? Mimma ibtala bihil muslimuna wa fasha bainal amah wal khasah musyarakatu ahlil kitab minal yahud wan nasara fi katsirin mimma wasimihim. Di antara bencana bala yang itu menimpa kaum muslimin dan tersebar luas, baik itu orang umum maupun orang khusus, orang awam maupun orang alimnya juga, itu adalah mereka itu bermusyarakah dengan ahlul kitab, ya, sama-sama merayakan banyak hari raya mereka. Jadi ini kata beliau bala, bencana itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan, dikutip redaksinya di Sahih Muslim ini, ya. Rasulullah itu membenci menyamakan dengan ahlul kitab, itu Rasulullah benci. Fi kulli ahwalihim, dalam semua kondisi, bahkan sampai urusan pakaian, urusan jenggot dan kumis saja Rasulullah nggak mau sama itu, nggak mau. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengatakan, ma yuridu hadzal rajul ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana. Orang ini, yakni Muhammad ini, itu tidak mau meninggalkan satu pun dari urusan agama kita kecuali dia itu menyelisihinya.
musibah sekarang ini malah justru mencocok-cocokkan, meniru-niru yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi di awal. Kemudian di bagian berikutnya di kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida' ini beliau katakan fa'ala mayyuridus salamah fi dinihi wa irdihi. Maka siapa saja yang menginginkan untuk selamat dalam hal agama dan kehormatannya, ayah tajiba fi baitihi fi dzalikal yaum, hendaklah dia itu yang mengurung diri di rumahnya pada hari-hari raya tersebut. Kemudian juga melarang keluarganya dan siapa yang di bawah wewenangnya untuk keluar pada hari itu. Hingga kemudian tidaklah mereka itu bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hari raya mereka. Sebetulnya banyak ungkapan-ungkapan yang lain yang bisa kita ambil. Bahkan sekedar ulama dahulu itu ya, sekedar naik kapal bersama saja nggak mau mereka. Kalau hari raya itu. Naik kapal bersama nanti mereka perayaan, kita menuju ke tempat yang lain jadi ramai. Ya, khawatir itu Allah catat sebagai ikut meramaikan hari raya orang-orang non-muslim. Jadi ini pendapat pandangan para ulama-ulama dulu ya. Bahkan sampai ini Syekh Al-Azhar masanya Syekh Ali Mahfud. Nah, ulama-ulama sekarang memang sebagian itu membolehkan. Alasannya ini. Salah satunya ya.